Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifatul Ulum, saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis dengan materi etika bisnis. Pertama yaitu definisi dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman dalam menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dan etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis dari penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Dan prinsip kejujuran etika bisnis, para pembisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama dengannya. Kemudian teori-teori dalam etika bisnis ada utilitarisme. Teori ini berpendapat bahwa semua hal yang dikerjakan atau diperbuat dengan menghasilkan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya merupakan tindakan yang baik. Teori ini menekankan bahwa suatu perbuatan dinilai melalui dampak yang dihasilkan. Dari sana kita dapat dilihat apakah perbuatan tersebut mengandung nilai baik atau buruk. Dan deontologi. Teori ini lebih menekankan kepada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan tidak bisa dinilai baik atau buruknya berdasarkan tujuannya semata. Tujuan yang baik belum tentu didapatkan dari perbuatan baik ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu teori hak. Teori ini muncul sebagai bagian dari deontologi, penekanan pada kewajiban yang harus dilakukan, membuat kemunculan persepsi terhadap hak terhadap pelaku kewajiban. Dan yang terakhir itu teori keutamaan. Teori ini mengesampingkan akibat dari perbuatan atau bagaimana dampak terhadap orang lain. Teori ini mendefinisikan etika sebagai perilaku yang baik dari seseorang. Kepribadian menjadi perhatian utama. Jujur, adil, dipercaya, dan ulet menjadi ciri-ciri teori keutamaan. Nilai dalam hidup, beberapa nilai penting dalam kehidupan yang harus kita miliki yaitu jujur, menghargai pekerjaan, yang ketiga ketepatan waktu, keteraturan dan kedisiplinan, keempat santun, yang kelima bijak dalam bersikap, yang keenam inisiatif, dan yang terakhir efisien dalam bertugas. Kemudian saya akan menjelaskan bisnis internasional. Internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara dengan negara yang lain. Hal ini perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dumping. Masalah dumping dalam bisnis internasional yaitu menjual sebuah produk dalam kualitas besar dan kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga yang di bawah harga pasar dan kadang-kadang di bawah biaya produksi, yang merugikan produsen lokal. Dari dumping yaitu satu, penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Yang kedua, motif lebih jeleknya adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Dumping produk tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Dampak dari dumping yaitu satu, konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga yang murah. Dan yang kedua, para produsen menderita karena kerugian dan tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis dan bisnis internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.